itu. Kadang-kadang saudara-saudara, Alkitab itu ketika diterjemahkan dalam bahasa lain, itu bahasa lain itu memiliki keterbatasan. Kenapa? Karena ruang dan waktunya yang berbeda, maka di situ terjadi perbedaan istilah-istilah. Misalnya, ya, kalau Anda pergi ke negara-negara Timur Tengah, di situ penghasil kurma. Kurma itu macam-macam jenisnya. Kalau di Indonesia kita cuma mengatakan itu kurma. Di Mesir, di Irak, di Yeriko, apalagi Yeriko itu kota pohon kurma. Itu kurma beragam, bermacam-macam jumlahnya. Dan mereka bisa punya nama sendiri. Kurma yang sudah masak namanya apa, kurma yang mentah namanya apa, belum jenisnya. Mayang-mayang kurma itu sendiri ada namanya. Itu di Timur Tengah. Tapi ketika di Timur Tengah bukan penghasil nasi, cuma punya satu kata untuk nasi, beras, padi, cuma satu kata, yaitu rus. Orang Inggris menyebut rice, bahasa Arabnya rus, ya kan? Di Indonesia tidak, karena kita penghasil nasi. Kalau masih mentah namanya padi, kalau sudah mateng namanya nasi. Kalau bahasa Jawa itu sisa-sisanya nasi yang ditumbuk itu namanya menir. Tapi kalau nasi dikeringkan lalu dimasak lagi namanya karak. Kenapa kita punya berjenis-jenis? Karena kita penghasil nasi. Nah, dalam Alkitab pun juga seperti itu. Kalau Anda melihat, jangankan sampai di luar batas Timur Tengah, sesama Timur Tengah aja bisa beda. Contoh sekarang, Mesir itu penghasil pohon khusus yang namanya papirus. Papirus itu beruas-ruas seperti tebu, ya, tapi itu tanaman yang tumbuh di air, atasnya segitiga seperti gambarnya sinar matahari. Itu bahannya kertas. Menulis Alkitab sebelum ditemukan yang namanya kertas modern ini, maka dari kata papirus menjadi kata paper. Papirus itu dikuliti, kulitnya itu dibuat bahan tas, bahkan dibuat kapal. Makanya kalau Anda baca dalam Alkitab ada kapal-kapal dari pandan. Itu bukan pandan sungguhan, pandan itu untuk dawet kalau di Indonesia, pengharum dawet, ya kan? Itu aslinya pohon gumi, bahasa aslinya Ibrani itu gumi. Orang Israel yang tidak mengenal papirus, dia cuma tahu satu kata, yaitu gome. Tapi kalau di Mesir yang punya pohon papirus, kulitnya yang dibuat tas, dibuat peti itu namanya ada sendiri. Ketika jadi kertas namanya ada sendiri. Ketika dibuat kapal ada sendiri. Itulah maka mayat bayinya Nabi Musa dilarung di Sungai Nil dengan peti papirus. Karena kita tidak punya pohon papirus, kita terjemahkan peti pandan. Dalam Alkitab Keluaran itu, papirus itu baunya ditakuti buaya. Itulah sebabnya ketika bayi Musa dilarung di Sungai Nil dengan peti papirus, buaya tidak berani mendekat. Tapi kalau pandan mungkin buayanya malah datang karena makan jenang dawet. Bener nggak? Ini keterbatasan bahasa. Keterbatasan bahasa ini bukan salahnya penerjemah. Karena itu Alkitab direvisi terjemahannya, bukan teks aslinya direvisi. Maka saudara-saudara membaca Alkitab itu memang ya tidak mudah. Nah, kemudian prinsip Tuhan yang mengasihi, dan kasih itu pada hakikatnya memberi. Maka pemberian itulah yang ditekankan Tuhan, yaitu kasih karunia. Artinya apa? Kasih itu potensi dalam diri. Kasih karunia itu kasih yang mengaruniakan, kasih yang memberi. Bahasa Yunaninya charis.
Kasih yang memberi itu, kasih itu bukan sekedar saya punya potensi mengasihi, itu kasih. Tapi ketika kasih itu dinyatakan dalam wujud pemberian tanpa pamrih, itu namanya kasih karunia. Maka kasih karunia Tuhan Yesus dan kasih Allah, Allah itu kasih. Tetapi Yesus, melalui Yesus, kasih itu diwujud nyatakan dengan memberikan dirinya sendiri. 1 Yohanes pasal 4 ayat 10. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai perdamaian bagi dosa-dosa kita. Inilah kasih yang memberi. Saudara-saudara, makanya manusia itu memang bukan sekedar bertindak pasif akan kasih Tuhan. Ayat itu masih diteruskan, karena itu kita harus saling mengasihi dan seterusnya. Itu adalah balasan kita atas kasih yang adalah bukan sekedar inisiatif Tuhan, tapi inisiatif yang diwujud nyatakan dalam pemberian konkret. Makanya ketika bahasa itu diterjemahkan, kadang-kadang tidak ada yang persis sama. Misalnya teks yang tadi dibaca sebagai permulaan dari 10 perintah Tuhan, itu bahasa aslinya Anoki Adonai Eloheka, aku inilah Tuhan Eloheka, Elohimmu, sembahanmu, Allahmu. Asher Hosetika, Asher seperti, Hosetika Asher yang, Hosetika yang membawa engkau. Nah, kata membawa ini sebetulnya bukan seperti memindahkan barang, tapi itu adalah aktif, membawa engkau keluar dari tanah Mesir. Siapa yang memampukan bangsa itu akhirnya, sekalipun dengan segala dinamikanya selama 40 tahun sampai ke tanah perjanjian? Karena Tuhan sendiri yang memampukan. Jadi Israel bukan sekedar objek, tapi subjek kedua. Tuhanlah subjek pertama. Melalui kisah kebangkitan Yesus, kita juga diajarkan bagaimana Kristus mendahului murid-muridnya ke Galilea. Apa artinya itu, saudara-saudara? Pertama, sejak kekristenan menghayati jalan Kristus sebagai penggenap Taurat dan para nabi, maka kekristenan memiliki ibadah khusus. Kalau dahulu gereja mula-mula itu sinagoge Yahudi. Kata sinagoge itu masih ada dalam Alkitab Perjanjian Baru, rumah ibadat terjemahannya. Dan gereja mula-mula belum disebut gereja, itu sinagoge. Surat Yakobus misalnya, tempat kumpulanmu. Kata kumpulanmu itu bahasa Yunaninya sinagoge imon, ya. Jadi sinagoge itu rumah ibadat Yahudi. Orang Yahudi dulu beribadah, ya orang Kristen itu beribadah ya sama dengan orang Yahudi. Ada unsur apa? Pengakuan iman, Shema Israel Adonai Elohenu Adonai Echad. Dengarkanlah wahai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Ketika gereja mendalami pengakuan iman dengan kedatangan Kristus, maka mulailah ada pengakuan iman, menjabarkan pengakuan iman Yahudi yang diawali juga dengan kata-kata aku percaya akan satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan percaya akan satu Tuhan Yesus Kristus. Itu penjabaran dari Shema Israel. Ada doa berkat, ya, diawali dengan kata-kata Baruch atah Adonai Elohenu melek haolam. Diberkatilah, terpujilah nama Tuhan, namamu Adonai ya Tuhan, Elohenu sembahan kami, melek haolam raja sekalian alam, Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, Elohe Yakub, makin Abraham.
Allah yang disembah Abraham, Allah yang sama itulah yang diajarkan pada anaknya, Allah yang disembah Ishak. Sebutannya bisa berbeda-beda. Abraham diberkati Melkisedek dengan nama El Olam, Allah yang kekal. Tetapi juga Abraham menyebut Tuhan dengan El Shaddai, Allah yang maha kuasa, ya kan? Ishak menyebut Pahat Yitzhak yang disegani Ishak. Yakub menyebut El Bet-El, Tuhan yang menyatakan diri di Bet-El. Tetapi itu adalah Allah yang sama yang diajarkan oleh para leluhur mereka, yang tidak lain adalah perisai Abraham, pelindung Abraham. Prinsip-prinsip ini penting, saudara-saudara. Makanya saya selalu sampaikan, ketika iman Kristen menggenapi pengharapan Yudaisme, iman Kristen tidak lagi tergantung dengan Yahudi. Karena Yahudi kan belum percaya Yesus itu adalah Mesias yang ditunggu-tunggu. Lah Mesiasnya itu bangkitnya hari Minggu, bukan dari Sabat. Maka setelah Sabat ada hari Minggu. Ini nggak ada hubungannya dengan dewa matahari, jangan ngawur. Kita ini seringkali dituduh-tuduh kita tidak mampu menjawab karena kita tidak mengerti sejarah gereja kita. Sejak awal ya, kata ini dikatakan hari pertama minggu itu. Hari pertama minggu itu hitung sendiri, hari pertama bahasa Ibrani Yom Echad, hari pertama. Jadi bahasa Arab Yaumul Ahad, jadi bahasa Jawa Dino Ahad. Akad Legi, akad Kliwon, akad Pon itu tambahan Jawa. Yom Sheni hari kedua, hari Senin, jadi bahasa Arab Yaumul Isnin. Yom Selisi hari ketiga, bahasa Ibrani, menjadi bahasa Arab Yaumut Thalata, hari Selasa. Yom Revi hari Rabu, bahasa Ibrani, menjadi Yaumul Arba'ah, menjadi hari Rabu. Yom Khamisi hari Kamis, hari maksudnya hari ke-5 ya, menjadi Yaumul Kamis, hari Kamis. Karena hari Jumat dibuat ngumpul, jadi aslinya itu adalah Yom Sisi, Yom Sadisi bahasa Arabnya. Karena untuk ngumpul ya, makanya umat Islam kan kumpulnya hari perkumpulan Jumat. Itu nama Islam Jumat itu. Ya. Nama Ibraninya Yom Sisi, hari ke-6 gitu aja. Yom Sabat ya, Yaumul Sabt, hari Sabtu. Kemudian ketika Portugis datang ke Indonesia, mempengaruhi banyak hal termasuk musik keroncong, itu pengaruh dari Portugis. Lalu membawa istilah Portugis itu Domingo, hari Tuhan. Dulunya namanya hari Akad juga, zamannya Sultan Agung, zamannya kerajaan-kerajaan, hari Akad. Setelah terbitnya koran Pemberita Betawi tahun 1889 kalau tidak salah, baru muncul kata-kata terbit saban hari Domingo. 1907, setahun sebelum kebangkitan nasional, jadilah Pemberita Betawi, Domingo menjadi Minggu. Itu bukan kristenisasi, tidak ada urusannya. Makanya itu harus membaca sejarah. Saya clipping koran-koran dari zaman Belanda itu untuk membuktikan mana ada ini kristenisasi hari Minggu. Tidak ada. Ini juga koran punya pimpinannya orang Islam, pemimpin Syarikat Dagang Islam, namanya Raden Mas Tirto Adi Suryo. Masa Tirto Adi Suryo mau mengadakan kristenisasi hari-hari? Kita ini sakit ingatan semua. Itu baru tahun 1900-an awal loh, kita sudah sakit ingatan. Apalagi Alkitab 2000 tahun yang lalu, lagaknya ngeritik Alkitab. Pangkatmu itu apa? Baru 100 tahun aja sudah sakit ingatan kok. Bahasanya tidak paham, sejarahnya tidak paham, tapi ngawurnya tidak ketulungan. Benar apa tidak? Saya kalau ngomongnya selalu ada datanya. Ya, itu yang pertama. Karena itu prinsip-prinsip membaca Alkitab itu harus kita lakukan. Kalau tidak, kadang-kadang orang bisa bingung sendiri. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Coba, di manakah malaikat itu?
duduk di atasnya. Coba bandingkan dengan Injil Markus. Ini membaca Alkitab secara kritis. Injil Markus pasal 16 ayat 5, ayat 4 dulu. Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur, dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka sangat terkejut. Ayo sekarang, malaikat apa seorang muda duduk sebelah kanan atau duduk di atas batu? Jangan bingung. Orang kan bingung toh. Kalau kita membaca Alkitab Matius sendiri, Markus sendiri, tidak bingung. Coba dijejerkan Matius pasal 28 tadi dengan Markus 16, bingung. Alkitab saling bertentangan. Kemudian besoknya mu'alaf, karena mainnya kurang jauh. Maka kalau saya khotbah kelihatannya sulit, dengarkan saja, lama-lama kan ngerti. Dulu juga begitu, Pak Bambang kalau khotbah jangan sulit-sulit. Kalau nggak mau sulit, saya nggak mau datang. Karena apa? Saya sadar bahwa umat Tuhan itu sudah harus waktunya makan makanan yang keras. Karena tantangannya di luar itu lebih cepat daripada apa yang kita pikirkan. Orang kalau ke gerejanya cari kenyamanan, ngapain? Orang pergi ke Gunung Kawi juga cari pesugihan yang nyaman, cari kekayaan. Mengikut Kristus itu juga harus memikul salibnya, membaca tanda-tanda zaman. Kalau ke depan anak-anak kita jangan mengalami lost generation karena kurang pengajaran, umatku binasa karena kurang pengetahuan. Saudara-saudara, makanya dalam membaca Alkitab yang begini tidak usah bingung. Yang dikatakan Markus itu yang dilihat oleh para wanita itu. Jadi malaikatnya itu dilihat seperti seorang muda berpakaian putih. Malaikat itu kenapa pakaiannya selalu putih, tidak pernah pakai baju batik seperti saya? Itu di luar kitab suci kalau itu ngomongnya, ya toh? Tapi intinya itu yang dilihat dalam pengalaman rohani mereka. Jadi mereka tidak menyebut malaikat, tapi bukan berarti itu bukan malaikat. Karena teksnya selanjutnya jelas-jelas bahwa orang muda yang berpakaian putih tadi dalam waktu yang singkat bisa meninggalkan mereka. Itu tidak ada makhluk seperti itu kalau bukan makhluk surgawi kan. Lalu duduk di sebelah kanan atau duduk di atas batu atau di sebelah kanan. Nah, saudara-saudara, yang menghadapi begini itu saya langsung, bagaimana caranya ya mengajar kitab suci dengan cara yang mudah dipahami tetapi tuntas. Lalu saya sampaikan ada beberapa metode. Pertama, kalau di dalam teks terjemahan tidak jelas, kita mesti membaca teks asli. Tetapi tidak berarti kalau teks asli sudah selesai, nggak bisa. Konteksnya seperti apa? Jadi teks dan konteks asli kitab suci. Dari segi teks dan konteksnya, mau di otak-atik seperti apapun, memang ini beda. Satunya di atas batu, satunya duduk di sebelah kanan. Sama, teks aslinya nggak bisa di otak-atik lagi. Berarti harus dicari di luar itu, yaitu konteksnya apa. Setelah konteks ya, zamannya 2000 tahun yang lalu dengan sekarang, Israel dengan Indonesia itu beda budaya. Bukan hanya beda bahasa, beda budaya, termasuk bentuk kuburannya. Nah, inilah kita masuk studi sejarah dan arkeologi. Kenapa saudara-saudara? Zamannya Yesus orang mati itu dikafani. Tapi bukan berarti kalau sekarang pakai jas bertentangan dengan iman Kristen. Ini bukan inti beritanya, ini kebudayaannya, ya kan? Jadi setelah dikafani, mayat itu ditaruh di sebuah cerukan seperti gua, karena memang model tanahnya tidak seperti sekarang di Indonesia. Orang mati ditanam, enggak, ditaruh di gua. Lalu digulingkan batu besar untuk menutupi gua itu. Itu yang namanya Gilgal. Batu besar itu biasanya bulat, ya, menutupi itu.
Karena Gilgal itu tujuannya untuk apa? Sampai nanti kalau mayat itu tinggal tulang belulang, maka keluarganya mengambil tulang-tulangnya tadi. Tradisi ini yang juga dilakukan untuk Yusuf. Maka tulang-tulangnya dibawa pulang ke tanah Israel kan. Nah, tulang-tulang itu untuk apa? Bukan untuk disembah, jangan nuduh lagi, keliru lagi nanti. Budayanya beda. Orang menghormati leluhur zaman itu seperti itu. Karena untuk menutup misalnya bau yang kurang sedap, setelah 2-3 hari maka dibuatlah rempah-rempah. Nah, kalau di Indonesia rempah-rempah dibuat jamu. Rempah-rempah itu juga dalam kaitan dengan bagaimana merawat jenazah. Ketika perempuan itu datang merempah-rempahi, ya kan, dia melihat batu itu sudah terguling. Nah, kira-kira kalau batunya terguling ke sebelah kanan, kan ini batu, terus malaikat datang menggulingkan, digulingkannya ke sebelah kanan. Habis itu malaikatnya duduk di atas batu yang digulingkan sebelah kanan tadi, sama apa tidak? Nah, itu jawabannya arkeologi dan sejarah. Polemikus-polemikus yang sekedar mengadu ayat itu tidak bisa, karena mereka hanya menerapkan ilmu mengadu jangkrik, jadi mengadu ayat. Jadi orang Kristen itu rata-rata memang cerdas. Karena apa? Karena cara membaca Alkitab itu multidimensi. Jadi teks dan konteks asli. Tapi Kristen juga sadar, kalau ditunggu sampai semua ahli, kapan ke gerejanya? Maka ada panduan praktis. Biarlah mereka yang mendalami Alkitab lebih dalam masuk ke seminari atau ke sekolah teologi, supaya beritanya sampai. Kalau nunggu orang pintar kan beritanya nggak sampai, saudara-saudara ya. Jadi yang pertama teks dan konteks asli kitab suci. Yang kedua sejarah. Kalau sejarah, saudara-saudara, sejarah itu kan siapa yang mencatat? Kalau yang mencatat itu orang yang tidak percaya, kira-kira bagaimana? Makanya orang Kristen kadang-kadang membaca sejarah, ya sejarah, tapi siapa yang mencatat sejarah ini? Misalnya yang nyatat sejarah itu bukan orang Kristen, tapi sejarawan Yahudi, orang Yunani, orang Romawi yang tidak percaya Yesus itu Tuhan. Tidak terpengaruh kalau hanya untuk menyatakan Yesus disalib apa tidak. Itu pasti jawabannya seragam. Yesus pasti disalib, ora usah maca Alkitab, Yesus juga disalib. Inilah makna sejarah. Makanya orang itu marah-marah ke saya, ngajak debat saya, ayo Pak kita berdebat, Yesus disalib apa tidak? Loh, apa yang diperdebatkan? Dasarnya apa? Dasarnya Alkitab dan Al-Quran. Nggak mau saya. Lah kenapa? Kalau saya baca Alkitab, kamu nggak percaya Alkitab. Kalau saya baca Quran, saya juga nggak percaya Quran. Itu kan jadi pertengkaran. Itu metodologinya salah, saya bilang. Hanya untuk memastikan apa? Yesus disalib atau tidak, baca sejarah di luar Alkitab. Baca karya dari Cornelius Tacitus, seorang senator Romawi dan ahli hukum di abad pertama, menulis tahun 90-an Masehi bahwa Yesus itu telah disalibkan pada masa Kaisar Tiberius di bawah prokurator kitab Pontius Pilatus. Clear, Yesus disalib. Baca Talmud Yahudi, tradisi Yahudi yang akhirnya menceritakan penyaliban, bahwa Yesua telah digantung Ereb Hapesah menjelang Paskah. Clear, Yesus disalib. Flavius Josephus, kenapa orang Kristen sampai hari ini masih ada? Padahal Yesus itu atas desakan para pemimpin agama kami, agama Yahudi, telah disalibkan sampai mati pada masa pemerintahan Pontius Pilatus. Clear. Tapi karena mereka melaporkan, 3 hari kemudian dia bangkit kembali di antara orang mati, maka kekristenan masih eksis sampai hari ini, katanya Josephus. Jadi ahli sejarah di abad pertama tidak ada yang meragukan Yesus disalib, semua mengatakan Yesus disalib, padahal mereka bukan orang Kristen. Jadi kalau sekedar mengatakan Yesus disalib, tidak usah baca Alkitab, pasti disalib. Bingung kan? Orang-orang yang nantangi saya itu kan bingung. Jadi Bapak benar-benar tidak mau baca Al-Quran.
Tidak mau, itu bukan kitab suci saya. Untuk apa saya baca? Ini wahyu terakhir, wahyu gila sing percaya. Sing ora percaya wahyu Suhendro. Kamu mau ngomong wahyu terakhir, mau ngomong kereta api terakhir, pesawat terakhir, itu tidak terpengaruh untuk agama lain. Begitu juga Alkitab. Kita mau mengatakan ini firman Tuhan ilhamkan Roh Kudus, mereka nggak percaya. Karena itu menghindari perdebatan yang tidak perlu, karena menjaga keutuhan bangsa dan negara kita. Ora usah. Kalau sekedar mengatakan Yesus disalib, tidak baca Alkitab pun Yesus disalib. Lalu nanya lagi ke saya, jadi Bapak tidak percaya Alkitab? Loh, kamu salah paham dan berpaham salah terus. Saya cuma mengatakan sejarah. Sejarah itu umum. Tapi kalau kamu bertanya kepada saya, untuk apa Yesus disalib bagi Pak Bambang? Untuk menebus dosa, itu jawabannya di Alkitab. Kalau faktanya tidak baca Alkitab pun nggak apa-apa, netral kan, orang bisa paham. Inilah sejarah. Tetapi ketika kita memaknai sejarah yang sama, maknanya kita perlu sejarah iman. Lah, sejarah iman itulah yang ditulis para penulis Alkitab, para bapak-bapak gereja yang mengkanonkan Alkitab. Itulah sejarah iman. Sejarah iman itulah setelah sejarah sekuler, sejarah iman. Kalau masa-masa setelah Alkitab namanya patrologi, ilmu tentang bapak-bapak gereja. Apa dasar Alkitabnya, Pak? Itu orang Yahudi tadi. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Kenapa disebut nama orangnya? Karena Yesus menggenapi keturunan Daud dari Yehuda adalah keturunan Abraham, menggenapi firman Tuhan. Kenapa orang Yahudi berdoa Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub? Karena Allah yang diajarkan oleh Yakub adalah Allah yang sama yang diajarkan oleh bapaknya Yakub, namanya Ishak, adalah Allah yang sama yang diajarkan bapaknya Ishak, namanya Abraham. Ada kesinambungan ajaran. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau orang Batak misalnya kakek moyangnya namanya Hutagalung atau si Torus atau si Tepu, hubungannya dengan Israel apa? Kalau orang Jawa Suro Menggolo hubungannya dengan Abraham ada nggak langsung? Tidak ada. Makanya dari leluhur secara fisik menjadi leluhur secara iman. Sejarah tidak bisa terputus. Kalau sejarah terputus, itu para pemalsu itu akan mengganggu gereja terus menerus. Yesus baru jadi Tuhan tahun 325. Lah, itu karena sejarah terputus. Kita tidak tahu bagaimana setelah Alkitab. Yohanes punya murid namanya siapa, murid dari muridnya Yohanes namanya siapa, sampai munculnya gereja. Sejarah harus berjalan terus tanpa putus. Itulah prinsip yang dinamakan prinsip rasuli atau apostolik, saudara-saudara. Jadi teks dan konteks asli kitab suci, sejarah, lalu sejarah iman. Lalu berikutnya lagi, apa berikutnya? Bahwa bahasa rohani itu beda dengan bahasa duniawi. Bicara tentang Tuhan itu bicara tentang sesuatu yang tak terhingga. Sedangkan bicara tentang ciptaan itu bicara dengan sesuatu yang terhingga dan terbatas. Karena itu membaca sejarah Tuhan harus dengan sejarah iman yang tidak lain meta historis, meta fisik, di atas fisik, di atas yang kelihatan. Jatuh contoh dengan mengatakan bahwa murid-murid Yesus dikatakan dia akan mendahului. Jangan takut kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan, ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihatlah, inilah tempat mereka membangkitkan dia. Tapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Markus pasal 16 ayat 6 dan 7. Jadi dia tidak ada di sini, dia sudah bangkit. Anda pahami secara logika fisik.
Tidak bisa, karena apa? Kebangkitan itu hal yang supranatural. Kebangkitan itu hal yang sifatnya rohani, bukan jasmani. Sama dengan orang mengatakan, orang Kristen itu imannya tidak masuk akal karena percaya dengan Bapa, Putra, dan Roh Kudus Allah yang esa. Padahal katanya 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 3. Nah, gitu aja Kristennya minder, langsung mualaf. Kok gampang sekali minder kamu, nak? Belajarlah yang mendalam. Siapa yang nyuruh kamu menjumlahkan itu siapa? Coba kamu kalikan. 1 kali 1 kali 1 sama dengan berapa? Tetap 1. Kalaupun kamu harus menjumlahkan, Yesus bicara tentang firman Allah yang menjadi manusia, firman Allah yang adalah Allah. Bicara tentang Allah sendiri itu bicara yang tak terhingga, bicara yang tak terbatas. Jadi kalaupun Anda menambahkan itu, tak terbatas tambah tak terbatas tambah tak terbatas, tak terhingga tambah tak terhingga tambah tak terhingga, ada berapa? Tetap tak terhingga. Inilah yang namanya logika metafisik. Bukan logika yang terikat oleh ruang, terikat oleh waktu, tapi Tuhan itu tidak terikat dengan ruang dan waktu. Nah, contoh yang berikut. Pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Kata orang saksi Yehova. Kalau Markus bersama dengan Yohanes, apakah Yohanes adalah Markus? Logikamu keliru, bro. Firman bersama-sama dengan Allah dibandingkan dengan Matius bersama-sama dengan Markus. Apakah Markus adalah Matius? Bukan. Jadi sekarang tarik kesimpulan yang sama. Matius bersama-sama Markus. Markus bukanlah Matius. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu Allah apa bukan, Pak? Mestinya ya bukan ya. Kamu tidak bisa membedakan gundulnya Markus, gundulnya Matius dengan Allah. Nggak bisa begitu. Tuhan tuh tak terbatas ruang dan waktu. Kalau sekarang Markus di sini, Markus tidak bisa ke Surabaya dalam waktu yang sama. Maka ada lagunya, aku di sini, engkau di sana, memang beda. Bener, Pak? Lah kalau kamu di sini nggak bisa di sana, itu karena manusia terbatas oleh ruang dan waktu. Tetapi kalau Tuhan sekarang di Surabaya, apa Tuhan tidak bisa ada di Jakarta? Apa Tuhan tidak apa sih di Los Angeles? Di seluruh dunia roh Allah bekerja. Kita nyanyi begitu. Di seluruh dunia seperti Nabi bersabda. Anda bikin KKR. Tuhan, kami di sini sudah hadir lebih dari 200 orang, melebihi syarat yang engkau minta. 2-3 orang berkumpul, Yesus akan hadir. Mana Tuhan bukti kehadiranmu? Tidak pernah seorang pun mengatakan, pendetanya berkata, saudara-saudara, jikalau engkau percaya, jikalau engkau beriman pada firman-Nya, Dia ada di sini. Benar nggak? Tapi orang tidak satu pun yang orang beriman mengatakan, mana? Dilihat kursi kanan, kursi kiri. Tidak begitu kan? Itulah membedakan kehadiran Tuhan dengan kehadiran Pak D. Jokowi. Beda, saudara-saudara. Maka kalau dikatakan Matius bersama Markus, Markus bukan Matius. Sekarang, kalau rohmu bersama kamu, apa rohmu bukan bagian dari kamu? Bagian dari kita. Karena roh itu hal yang sifatnya metafisik. Ya kan? Sesuatu yang bersifat non fisik itu tidak bisa dijumlah, tidak bisa dikurangi. Kira-kira ketika ada seorang pemuda melamar anak kita yang gadis, betapa besar cinta saya terhadap putrinya Bapak, jadi izinkanlah saya menikah. Ditimbang dulu berapa besar cintamu terhadap anak saya. Hanya orang yang gila yang mau menimbang cinta kasih. Jadi nimbang itu bukan hal yang sifatnya hanya fisik, ya kan? Berdasarkan pertimbangan inilah saya menerima kamu sebagai calon menantuku. Itu bukan timbangan fisik kan?
pertimbangan akal budi itu mengatasi fisik. Gampangannya seorang pintar bikin kue bolu, ya, diajarkan pada 100 ibu-ibu gereja, gerakan wanita di gereja itu. Dulunya tidak ada satupun yang pintar dalam bidang kue bolu. Diajarkan dengan praktek selama 3 jam. Akhirnya si guru yang mengajarkan cara membuat kue bolu ini membuat ibu-ibu yang jumlahnya 100 orang yang dulunya tidak tahu apa-apa sekarang jadi ahli kue bolu. Pertanyaannya, ketika ilmu tadi diajarkan pada 100 orang, apakah ilmu dari sang ibu tadi berkurang 100? Loh tidak, tapi kan ada transfer ilmu, transfer of knowledge. Ya, tapi ilmu tidak bisa ditimbang, tidak bisa dijumlah seperti jumlahnya atau liternya air atau liternya beras atau liternya bensin, karena itu bukan fisik. Nah, maka teks dan konteks asli kitab suci, sejarah secara umum, sejarah secara iman, arkeologi, ilmu kepurbakalaan, baru yang namanya teologi metafisik. Artinya apa? Tuhan tidak sama dengan batu, tidak sama dengan Matius, tidak sama dengan Markus. Sehingga kalau dikatakan Tuhan beserta orang-orang yang beriman di kota Jakarta, berapa jumlah orang beriman di Jakarta? 1 juta, 2 juta, 3 juta. Tuhan jumlahnya berapa? 1. Tuhan yang satu pada waktu yang sama di 1 juta tempat yang berbeda beserta dengan orang beriman. Apakah Tuhan jadi 1 juta? Tidak, karena Tuhan itu maha hadir. Begini saudara-saudara ya, baru yang terakhir itu namanya strategi komunikasi. Sebab sepinter apapun, sehebat apapun, sesaleh apapun kita, kalau bahasa kita itu menimbulkan ketidaksukaan pada orang lain, itu menjadi kontraproduktif. Maka dalam suratnya yang pertama Rasul Petrus mengatakan, kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. 1 Petrus pasal 3 ayat 15. Itu goalnya, supaya dalam hati kita menguduskan Kristus, mengecualikan Kristus, mengistimewakan Kristus sebagai Tuhan. Setelah iman kita sendiri ada, Kristus bertakhta, sudah khusus, sudah kudus di hati kita, siap sedialah segala waktu untuk memberikan pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Di sini ada pembelaan iman, mengkomunikasikan iman, tapi strategi komunikasi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan hati nurani yang murni, supaya orang yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Nah, inilah prinsip-prinsip bersaksi dalam Alkitab. Tapi kalau kita sudah halus, kita sudah hati-hati, kita sudah tidak mau mencampuri orang lain, dia toh merasa marah, berarti itu bukan orang itu yang marah, tapi ada invisible hand yang dibalik orang itu. Saudara-saudara, saya mau bersaksi, kira-kira 5-6 tahun yang lalu saya itu mengadakan sebuah forum itu di Banyuwangi tempatnya. Lalu ada teman-teman pendeta, wong itu yang undang saya itu teman-teman pendeta yang sudah aktif di pelayanan desa-desa gitu. Karena saya tuh nyebrang dari Bali ke Malang lewat Banyuwangi, ya kita disuruh mampir. Terus saya bilang, loh, saya suruh ceramah kepada pendeta-pendeta itu apanya yang diceramai, sama-sama seneng khotbahnya, suka khotbahnya. Oh, bukan begitu Pak, kita bagi pengalaman. Oke, kalau gitu sekarang kita namakan forum kita ini Tombo Teko Loro Lungo. Apa itu? Obatnya datang, sakitnya hilang. Tombo Teko Loro Lungo. Karena hati yang gembira adalah obat. Datang seneng, pokoknya ya sekedar dikasih nama aja, ya kan?
Terus saya bilang, wah ini kalau ngundang saya ini berat loh itu. Apa syaratnya? Apa Pak syaratnya? Ada 2 syaratnya. Pertama, dulu zaman nabi-nabi makanannya kambing. Jadi kambing itu makanan para nabi. Makanya di Alkitab kan nggak ada nabi makan ayam, itu kan jarang tuh. Ada makan kambing. Jadi kambing itu yang membuat potensi berpikir orang tuh semakin bagus. Itu versi saya. Kalau versi lain beda lagi. Terus yang kedua, karena waktunya malam, itu minuman para pendoa itu kopi. Karena supaya bisa betah melek itu kopi. Jadi kambing dan kopi. Oh siapa? Semakin gayeng malamnya itu. Lagu-lagunya lagu-lagu rakyat Jawa itu. Siji loro telu, ayo konco podo melu. 4, 5, 6 derek Gusti yo sing temen, gitu kan. 7, 8, 9 derek Gusti ojo sembrono. 10 wis jangkep derek Gusti mesti selamat. Lagunya begitu. Opo tenan iyo iyo, opo iyo tenan tenan derek Gusti bakal manggih raharjo. Sambung, matur nuwun, matur nuwun. Pokoknya lagu yang gayeng, tahu nggak gayeng? Asik, tanpa ada beban. Nah akhirnya kemudian diskusi, tanya jawab. Kita ini sudah hati-hati Pak. Kita ini sudah berusaha sekuat mungkin tidak menyakiti orang lain. Ini kan setelah itu kan era YouTube kan. YouTube itu kan era hujat menghujat. Jadi perbedaan gitu aja langsung ini. Seneng sekali rasanya kalau membodoh-bodohkan orang. Seneng rasanya sekali kalau nyesat-nyesatkan orang itu kan. Ini era YouTube. YouTube bisa ditumpangi oleh setan, saudara-saudara. Karena kalau Anda suka marah di YouTube, berarti frekuensinya sama dengan frekuensi setan. Setan itu hanya tidak bisa masuk orang yang hatinya penuh kasih, wajahnya penuh senyum. Setan nggak bisa masuk. Kalau wajahmu mulai cemberut, hati-hati. Mendung, lalu itu setan mulai masuk. Terus saya bilang begini, ya, kalau suatu saat dunia itu mereaksi iman kita kan, suatu saat orang membenci kamu, maka kamu harus introspeksi diri. Apakah yang membuat orang membenci saya? Jangan-jangan ada kesalahan kita dalam komunikasi, jangan-jangan ada kesalahan kita dalam berinteraksi dengan orang lain. Maka ketika kita menyadari kesalahan kita dan teman kita yang tidak suka dengan kita ternyata juga punya kesalahan terhadap kita, clear, selesai. Tapi akan tiba waktunya orang membenci kamu tanpa alasan. Nah, ketika tiba saat orang membenci kamu tanpa alasan, ingatlah firman Tuhan. Dunia membenci Yesus tanpa alasan. Karena tanpa alasan, untuk apa kita mencari alasan? Untuk apa kita mencari siapa yang salah? Memang tidak ada yang salah. Dia mungkin tidak salah, dia hanya dipakai oleh si setan. Kita pun juga tidak salah. Karena apa? Kita tidak pernah merasa menyakiti dia. Tapi itu bukan urusanmu lagi, karena dia yang punya alasan dengan Tuhan. Kalau itu kita lakukan, pelayanan kita tidak akan jadi batu sandungan bagi orang lain. Jadi ingat, ketika pelayanan kita sudah mulai berdampak bagi orang lain, ada dunia kegelapan yang pasti akan mencekal kita. Satu jiwa bertobat, ya, dilepaskan dari setan, 7 yang lebih ekstrim akan datang kembali. Maka diperlukan benteng iman. Gereja itu bukan sekedar intellectual exercise. Kalau kita sudah pintar bersaksi, kita sudah pintar berkhotbah, itu sudah selesai. Jangan-jangan ada tawaran-tawaran dari si gelap itu dengan mengatakan, woi kamu hebat, kamu luar biasa. Orang bisa jatuh karena sanjungan terhadap diri kita. Dan frekuensi yang sama dengan frekuensinya si jahat itu yang membuat kita gagal di dalam melayani dan mengiring Tuhan. Lalu saudara-saudara, terakhir,
Kembali orang mau mempertentangkan ayat-ayat Alkitab dengan metode ini, clear saya kira. Itu hasil permenungan saya, saudara-saudara. Dari pelayanan selama 20 tahun saya berinteraksi dengan agama-agama lain, di forum-forum kebangsaan lintas agama, di forum-forum Islam. Kenapa ya saya sudah hati-hati, tetap aja orang tidak suka sama saya. Saya sudah sangat halus loh, menurut saya loh. Jangan-jangan saya belum halus itu lain lagi. Tapi saya sedapat mungkin, sebisa mungkin belajar untuk lemah lembut, hormat, dan dengan hati nurani yang murni. Tapi kok orang tidak suka sama saya. Suatu saat saya diundang oleh MPR RI. Saya sebagai narasumber dari 4 pilar MPR, ya, Bhinneka Tunggal Ika. Saya tidak ngomong gereja sama sekali. Saya tidak ngomong Injil sama sekali. Saya tidak ngomong Kristus sama sekali. Itu forumnya MPR. Anda tahu ketika itu diunggah jadi tayangan YouTube, komentar-komentarnya itu intinya, hei Bambang Nursena, sepinter apapun engkau masih menyembah manusia jadi Tuhan. Tuhan berkolor, macam-macam kata-kata yang kotor. Padahal saya tidak pernah menyakiti mereka. Mungkin dalam pikiran mereka, kenapa di forum terhormat seperti MPR harus si Bambang yang bicara, bukan yang lain. Mereka tidak rela itu. Mungkin mereka lebih suka kalau saya dikooptasi, dibatasi oleh gereja tertentu, umat tertentu. Kalaupun gereja tertentu, Pak Bambang tidak usah ngomong di gereja Katolik, tidak usah ngomong di gereja lain-lain. Saya tidak mau, karena bagi saya Injil itu adalah berita untuk segala orang, segala suku, segala bangsa, dan apalagi sejarah gereja. Saya tidak mau terbatas oleh sekat-sekat itu. Orang tidak suka, mungkin karena itu, ya. Lalu saya coba bagaimana memahami pola pikir mereka, memahami keberatan mereka. Salah satunya misalnya kalau membaca teks. Dan ini banyak orang sendiri terpengaruh. Itulah sebabnya metode ini harus saya perkenalkan. Itu kira-kira saya sebut sebagai Sat Saka. Sat itu adalah 6, Saka itu adalah pilar. Yaitu tadi teks dan konteks asli kitab suci, sejarah, arkeologi, patrologi sejarah iman, ya, teologi metafisika, dan yang terakhir strategi komunikasi yang baik. Saya berharap dengan cara ini orang bisa memahami, meminimalisir penentangan terhadap kita. Kalau orang mau mencari-cari terlalu banyak, coba lihat amanat agung dalam Injil Matius. Jelas-jelas dikatakan Yesus pergi ke bukit Galilea. Lalu Yesus mengatakan, pergilah kamu, jadikanlah semua bangsa muridku. Tapi Markus tidak ngomong apa-apa. Nah, kita sudah bingung. Padahal ayat-ayat yang tadi kita baca, dia akan mendahului kamu ke Galilea, ya kan? Jadi Markus pun mengatakan mereka pergi ke Galilea dan Yesus akan bertemu di situ. Injil diawali dari Galilea, diakhiri dari Galilea. Kenapa? Nah, kita tidak boleh dengan jalan pikiran sendiri, tapi jalan pikiran Tuhan. Terakhir kita baca Injil Matius pasal 4. Injil Matius pasal 4 ayat 13-15. Ia meninggalkan Nazaret dan diam di Kapernaum, di tepi danau di daerah Zebulon dan Naftali, supaya genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yesaya, tanah Zebulon dan tanah Naftali, jalan ke laut, daerah seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa lain. Perhatikan saudara-saudara, sejak zaman Herodes Agung wafat, kerajaan Yahudi dibelah menjadi 3 bagian. Pertama yang disebut Yudea. Yudea disebut sebagai etnark, penguasa etnis. Kenapa penguasa etnis? Karena 99% Yahudi, maka
etnik Yahudi yang berlaku di sana. Dipimpin oleh anak sulungnya Herodes Agung yang namanya Arkelaus. Yang kedua, Galilea ini yang dipimpin oleh seorang penguasa seperempat negeri, yaitu Antipas, dan seperempatnya lagi adiknya yang namanya Filipus. Makanya ada Kaisaria Filipi misalnya. Tiga ini. Lalu ketika Yesus ditolak di Yerusalem, dia pergi ke Nazaret supaya genaplah firman Tuhan melalui nabi. Zebulon, Naftali, dan seterusnya, jalan ke laut, seberang sungai Yordan, Galilea, wilayah bangsa-bangsa. Ini ketentuan Tuhan. Makanya Yesus mengajar khotbah di atas bukit. Di mana? Di Bukit Galilea. Apa pertimbangannya? Di situ bangsa-bangsa lain berkumpul. Kalau di Yerusalem hanya etnik Yahudi, padahal pesannya, jadikanlah pantata etnis semua bangsa. Dan taman mininya dunia saat itu di wilayah Israel adalah Galilea, wilayah bangsa-bangsa. Diawali pengajarannya di Galilea, dan akhirnya perintah agung juga diberikan di Galilea. Jadikanlah semua bangsa muridku. Di situ sudah ada bangsa-bangsa lain, karena Galilea wilayah bangsa-bangsa. Inilah yang namanya sejarah iman. Jadi kalau ini dibaca oleh seorang Yahudi yang tidak percaya Yesus, kalau ini dibaca oleh Rabi Akiba yang tidak percaya Yesus, itu kebetulan Yesus di Galilea. Tapi bagi kita orang yang percaya dengan Yesus, tidak ada kebetulan dengan Galilea. Amin. Bahkan tidak ada kebetulan dalam setiap hidup kita. Semua dalam pemeliharaan Tuhan, dalam pimpinan Tuhan.